Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waftah lana futuhal arifin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid din wa dunyal akhirah wa minal muqarrabin ya kasrana wa li ahsanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'a bila misal. Walakal hamdu walakal syukru walakal minatu walakal syarafu ala kulli hal wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamizana min alil ilmi wal khair wa la taj'alna wa ayyuhum min alisi wa thair innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qultu, aku berkomentar, kata Imam Nawawi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam sanad beliau, yang mana hadisnya jalurnya dari Sayyidah Aisyah, yang sebelumnya sudah kita pelajari. Syaka'an nasu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud daripada ibana syai'i, ibana syai'i maksudnya apa? Wastikharul matar an ibana zamanihi. Jadi maksudnya adalah waktunya. Jadi keterlambatan hujan yang terjadi atau biasanya terjadi di waktu ini. Nah, kok tiba-tiba terlambat, kok tiba-tiba telat. Jadi maksud daripada ibana itu artinya waktunya, waktu biasa turun hujan. Wahwa lafad ibana bikasril hamzati, dengan dikasrah huruf hamzahnya, wa tasydidil ba'i, dan ditasydid huruf ba'nya. Ibana al-muwahhadati, yang mana huruf ba mempunyai satu titik. Wa quhutul matar, adapun makna daripada quhutul matar, yang mana hadisnya kan syaka'an nasu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam quhutul matar. Dapat quhud bidhamil qaf wal ha, quhud ihtibasuhu, nanya adalah ihtibas, tertahannya atau tertundanya atau terlambatnya hujan. Jadi kemarin dikatakan hadisnya kan bahwasanya masyarakat itu ngadu sama Rasulullah tentang keterlambatan hujan. Ngapa dah hujan-hujan, ngapa musim kemarau ini ya Rasul? Lalu kemudian kan fa'amara biminbarin, Rasulullah minta didatangkan mimbar, lalu diletakkan di lapangan tempat untuk dilaksanakannya sholat istisqa. Lalu wal jadbu bi iskanil dal, jadbu dari kalimat innakum syakautu jadba diyarikum. Innakum syakautun jadba diyarikum. Lafaz jadbu di situ apa? Biskanidal al-muhmala, dengan disukun huruf dalnya al-muhmala yang kosong dari titik. Adalah diddul khosab, lawan daripada subur.
Raja po gersang, kekeringan. Wa qauluhu, adapun perkataan baginda Nabi Muhammad summa amtarat. Wa qauluhu summa amtarat, adapun perkataan summa amtarat. Kata Imam Abu Daud summa amtarat. Summa amtarat, lalu kemudian turunlah hujan biistilahi dengan izin Allah Ta'ala. Hakaza huwa bil alif, lapan amtarat itu dengan menggunakan alif amtarat, wa huma lughatani. Nah, di sini ada dua bahasa, ada dengan kalimat matarat dengan tanpa alif, ada juga dengan kalimat wa amtarat. Wala iltifata illa man qala la yuqalu amtarat bil alif illa fil azab. Dan kata Imam Nawawi, di sini kami tidak peduli dengan orang yang mengatakan janganlah dikatakan amtarat dengan menggunakan alif kecuali di dalam fil azab, dalam masalah bila digabungkan dengan kalimat azab. Jadi amtarat maksudnya turunlah hujan. Wa amtarat summa amtarat biiznillah, lalu kemudian turunlah hujan biiznillah dengan izin Allah. Wa qauluhu badat nawajisuhu, kemarin kami maknai itu gigi depan, ya. Sebenarnya bukan gigi depan tapi summa badat nawajisuhu ai zoharot, tampaklah anyabuhu, yang tampak itu gigi gerahamnya. Ilal kini dohika, sehingga Nabi Muhammad tersenyum, hatta badat nawajisuhu, hingga tampaklah gigi gerahamnya ketika beliau tersenyum. Lapat nawajisuhu wahia bizal al-mu'jamati, dengan huruf zal yang mempunyai titik. Wa'lam, dan ketahuilah anna fi hadzal hadisi, bahwasanya di dalam hadis ini, hadis yang sudah disebutkan kemarin itu, at-tasrihu, ada penjelasan bi annal khutbata qabla shalah. Jadi di dalam hadis itu diterangkan bahwasanya khutbah salat istisqa itu dilakukan sebelum kita melakukan salat istisqa. Jadi khutbah dulu baru salat. Wa kazalika, demikian juga keterangan bahwasanya khutbah dulu sebelum salat, huwa musarrahun bihi fi sahihayil Bukhari Muslim, sudah dijelaskan hadisnya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Wa hadza mahmulun alal jawaz. Nah, keterangan hadis bahwasanya salat istisqa ini didahului dengan dua khutbah. Jadi khutbah dulu baru salat, ini mengandung alal jawaz, mengandung pengertian diperbolehkan, bukan wajib. Jadi boleh sholat dulu, boleh khutbah, atau khutbah dulu baru sholat. Jadi pengertiannya pengertian wajib, boleh, bukan pengertian wajib. Wal masyhur, adapun pendapat yang masyhur, pendapat yang terkenal fi kutubil fikih, di dalam kitab-kitab fikih, li ashabina, yang dimiliki oleh sahabat-sahabat kami, wa ghairihim, dan selainnya, annahu yustahabbu taqdimus shalah alal khutbah, bahwasanya dianjurkan mendahulukan salat daripada khutbah. Kenapa? Li ahadisin akhar, karena ada beberapa riwayat hadis yang lain yang menerangkan bahwasanya dianjurkan salat dulu baru khutbah. Jadi pada intinya kalau disimpulkan mendahulukan salat baru khutbah atau khutbah dulu baru salat itu hukumnya boleh, ya, bukan wajib. Wallahu a'lam. Wa yustahabbu, dan disunnahkan al-jam'u, menggabungkan
fit du'a di dalam berdoa bainal jahri wal israr, menggabungkan di dalam berdoa ketika salat istisqa, setelah salat istisqa dengan mengeraskan dan juga melirihkan suara ketika berdoa. Warabul aidi, warabul aidi, warabul aidiya fihi raf'an balighan, dan mengangkat kedua tangan ya ketika berdoa raf'an balighan, dengan mengangkat tangan yang tinggi. Karena ini tapi diangkatnya. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wal yakun min du'aihi, dan adapun di antara doa-doa yang dibaca ketika selesai salat istisqa, baik itu di dalam khutbah ya, yaitu apa? Allahumma ya Allah, amartana, engkau telah memerintahkan kami, bi du'aika, untuk berdoa kepadamu, wa wa'adtana, dan engkau telah menjanjikan kepada kami, ijabataka, atas pengabulan daripada doa yang kami mohonkan kepadamu. Wa qad da'aunaka kama martana, dan sungguh benar-benar kami telah berdoa kepadamu sebagaimana yang telah engkau perintahkan. Fa'ajibna, maka kabulkanlah doa kami, kama wa'atana, sebagaimana yang telah engkau janjikan kepada kami. Allahumma ya Allah, umnun, karuniakanlah, alaina, kepada kami, bimaghfiratin, dengan maghfirah, ampunan, ma faraqna, atas apa yang telah kami lakukan, wa ijabatika, dan karuniakanlah kami pengabulan doa, ijabah doa kami kepadamu, fi suqyana, untuk memberikan suqyan, air hujan kepada kami, wasa'ati rizkina, dan luaskanlah rezeki kami, wa yad'u, dan juga dianjurkan untuk mendoakan lil mukminin, orang-orang mukmin, baik laki-laki, wal mukminat, maupun mukmin perempuan, wa yusalli, dan membaca sholawat, ala nabiyyi, kepada baginda Nabi, berdoa sambil bari membaca ayat. Wa yaqulu al imam, dan juga imam mengucapkan astaghfirullah li walakum, aku memohon kepada Allah ampunan untuk diriku, walakum, dan kepada kamu, aku memohon ampunan untuk diriku dan untuk kamu sekalian. Wayan bagi, dan seyogyanya, ayyadu'a, orang yang berdoa itu, bi du'ail kurbi, dengan doa kesusahan. Jadi doa memang betul-betul kondisi kita karena dalam keadaan kesulitan, yang mana kita betul-betul membutuhkan air. Di saat kemarau memang kering kerontang, mohonnya kepada Allah. Jadi doanya yang berhubungan dengan kesusahan, supaya kesusahan itu cepat dihilangkan. Wabid doa il akhir, dan dengan doa yang lain, diantaranya apa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, wa ghairi zalika, dan doa-doa yang lain, minat da'awati, diantara doa-doa allati zakarnaha, yang kami jelaskan doa-doa tersebut, fil ahadisi as-sahihati, di dalam hadis-hadis yang sahih. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, fil ummi, di dalam kitab yakhtubu al-imamu khatib, imam berkhutbah, fil istisqa'i, di dalam salat istisqa, khutbataini, dengan dua khutbah, kama yakhtubu bi salatil aid, sebagaimana dia khutbah di dalam salat Id. Jadi khutbah ini memang biasanya dua kali. Setelah khutbah pertama disela-selai dengan duduk, lalu kemudian khutbah lagi.
Biasanya kalau di Indonesia ini kan khutbah pertamanya bahasa Indonesia, khutbah keduanya bahasa Arab. Intinya rukun khutbahnya itu terpenuhi. Kalau seandainya rukun khutbahnya tidak terpenuhi, ya batal khutbahnya. Yukabbirullahu ta'ala bihima, hendaknya si imam tadi membaca takbir pada dua khutbah, wa yahmaduhu dan memuji Allah, wa yusalli ala nabi dan juga membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yukassiru fihima dan memperbanyak di dua khutbah tadi. Di antaranya apa yang diperbanyak? Minal istighfar hatta yakuna aksara kalamuhu, hingga istighfarnya itu lebih banyak daripada isi pembicaraan khutbahnya. Jadi kalau baca si imam yang khutbah di salat istisqa itu, ketika dia menyampaikan khutbahnya lebih banyaklah dia memohon ampun, jadi memperbanyak istighfar daripada banyak isi tema daripada khutbah. Jadi lebih banyak membaca istighfar. Wa yaqulu katsiran, dan hendaknya juga si imam yang berkhutbah tadi memperbanyak kalimat istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Istaghfiru, mohon ampunlah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kamu, innahu, sesungguhnya Allah, kana ghafara, dialah zat yang maha pengampun, yursilis sama, yang akan mengirimkan air hujan, alaikum, kepada kamu, midraron, dengan sangat lebat. Surat Nuh ayat 10. Sumarwiyat, kemudian diriwayatkan an Umar radhiyallahu anhu annahu istasqa wa kana aktsaru du'aihi al-istighfar. Istasqa, bahasanya Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an itu memohon hujan atau salat istisqa. Wa kana aktsaru du'aihi, dan di antara doa yang dia panjatkan yang paling banyak adalah al-istighfar, memohon ampun. Jadi Rabbana zalamna, Rabbana ighfir lana, dan seterusnya. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa yakunu aksaru du'aihi al-istighfar. Berkata Imam Syafi'i, hendaknya si imam memperbanyak di dalam doanya itu doa yang berhubungan dengan memohon ampun. Yabda'u bihi du'aahu, dia memulai doanya dengan istighfar. Wa yafsilu bihi baina kalamihi wa yakhtimu bihi, dan di sela-sela pembicaraannya di kala khutbah itu disela-selai dengan istighfar. Ya, di saat khutbah disela-selai dengan istighfar. Wa yakhtamu bihi, dan juga akhir khutbah itu ditutup dengan istighfar. Wa yakunu huwa aksaru kalamihi, dan adanya istighfar itu kalau baca lebih banyak daripada pembicaraan khutbahnya. Hatta yanqati al-kalam, sampai pembicaraan di dalam khutbahnya itu terhenti. Jadi kalau baca lebih cenderung memperbanyak istighfar daripada isi khutbahnya. Wa yuhissu an-nas, dan juga hendaknya si imam yang khutbah dalam salat istisqa itu menghimbau an-nas, para jamaahnya, ala taubat, untuk bertaubat, wa ta'at, dan juga taat, wa taqarrub, dan mendekatkan diri ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Jadi dengan adanya kemarau yang kering kerontang, sampai hujan tidak turun-turun, sampai beberapa bulan, bahkan sampai setahun misalkan, hingga tanaman banyak yang mati, hewan banyak kehausan, kita dewek lagi kebingungan. Di
situ kan Allah memuji, maka syariat menganjurkan untuk dilaksanakanlah sholat istisqa, sholat meminta hujan, yang mana itu disertai dengan 2 khutbah. Di dalam sholat istisqa dan 2 khutbah tadi intinya memperbanyak istighfar. Babu ma yaquluhu iza hajjat ar-raihu. Bab menerangkan doa yang diucapkan ketika ar-raihu, angin sangat kencang. Berarti misalkan kita lagi di mana, misalkan tiba-tiba ada angin puting beliung atau angin topan, maka dianjurkan doa yang memang khusus dibaca di saat ada angin yang sangat kencang. Rawaina telah diriwayatkan kepada kami fi Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, kana an-nabiyyu iza asabat ar-rihu, bahwasanya ketika angin bertiup kencang, qala, maka Rasulullah pun berdoa, Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, khairaha, kebaikan angin ini, wa khaira ma fiha, dan kebaikan sesuatu yang ada pada angin ini, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa-apa yang dikirimkan oleh angin ini, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min syarriha, dari keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada pada angin tersebut, wa syarra ma ursilat bihi, dan keburukan daripada apa yang dikirimkan dengan angin tersebut. Doanya bila mana kita di mana misalkan dalam kondisi di situ cuacanya ekstrim, angin sangat kencang, nah maka itu dianjurkan untuk baca doa. Nah, dalam redaksi riwayat hadis yang lain, Ruwaina telah diriwayatkan kepada kami Sunani Abi Daud, di dalam kitab Sunan Abi Daud wa Ibnu Majah bi isnadin, dengan sanad hasanin yang sahih, hasan, yang bagus. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ar-rihu min rauhillah, angin itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Ta'ti bi rahmah, kadang-kadang angin itu datang dengan membawa rahmat. Wa ta'ti bil azab, dan kadang-kadang angin itu datang dengan membawa azab. Fa iza ra'aitumuha, jika engkau melihat angin tersebut, fala tasubbuha, maka janganlah engkau mencaci makinya, karena angin itu adalah makhluknya Allah, jangan kau caci maki, kata Nabi. Wasallu, akan tetapi mohonlah Allah kepada Allah, khairoha, kebaikan angin tadi. Wasta'idu billah, dan berlindunglah kepada Allah, min syarriha, dari kejelekan angin itu. Bila mana ada angin kencang datang menghampiri, kata baginda Nabi, angin kencang ini kadang membawa rahmat, kadang juga membawa azab. Nah, kalau seandainya kamu melihatnya, jangan kamu caci maki, tapi hendaklah kamu memohon kepada Allah, memohon kepada Allah kebaikan angin yang kencang itu, dan memohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Qultu, aku berkata, kata Imam Nawawi, qaulu sallallahu alaihi wasallam min rauhillah, maksud daripada rauhillah wa huwa bi fathir ra, dengan di fathah ra-nya, qala ulama, bahwasanya maknanya kata ulama adalah ai min rahmatillah, yaitu di antara rahmatnya Allah yang Allah berikan apa bi ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Warwaina, dan telah diriwayatkan kepada kami bi Sunani Abi Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana izara anasyian fi ufuqis sama, bila Nabi memandang, melihat angin yang begitu kencang di atas langit,
tarokal amal, ya, maka Nabi akan meninggalkan apa yang dia lakukan. Dijingoknya angin begitu kencang di langit, maka Nabi meninggalkan aktivitas yang dia lakukan. Wa in kana fi salat, meskipun dia di dalam salat, salatnya ditinggalkan. Maksud di sini adalah salat sunnah. Summa yaqul, lalu kemudian Nabi pun berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan angin yang kencang. Fa in matara qala, namun bila mana angin itu membawa hujan, Allahumma sayyiban hani'an, maka Nabi pun berdoa, ya Allah, karuniakanlah atau berikanlah air hujan yang hani. Hani itu maknanya apa? Maknanya apa? Membawa keberkahan. Air hujan yang datang membawa keberkahan. Qultu nasyi'an bihamzi akhirihi, lafaz nasyi'an dengan huruf akhirnya dibumbui hamzah, ai sahaban, ya, mendung, ya, mendung yang membawa angin yang kencang. Lam yatakammal ijtima'uhu, lam yatakammal ijtima'uhu, yang mana mendungnya ini tadi yatakamal, tidak sempurna, berkumpulnya mendungnya ini tadi, ya, acak-acakan, tapi kencang, anginnya kencang. Wasayyibu, adapun lafaz sayyibu, sayyiban hani'an bikasriya il musannah tahtal musyadda wa al mataru al kasir, yaitu hujan yang banyak. Wakila al mataru allazi yajri ma'uhu, yaitu air hujan yang mendatangkan airnya, air hujan yang mendatangkan airnya. Wa huwa mansubun bi fi'lin mahsubin, yang mana lafaz sayyiban hani'an ini dibaca nasab. Kenapa dibaca nasab? Fathah, karena dinasabkan oleh fi'il yang terbuang, as'aluka, maksudnya aku memohon kepadamu. Memohon apa? Sayyiban, air hujan yang membawa berkah. As'aluka sayyiban au ij'alhu sayyiban, atau menjadikan air hujan itu sayyiban yang membawa berkah. Waraina, telah diriwayatkan kepada kami fi kitab Tirmidzi wa ghairihi an Abi an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ar-riha, janganlah engkau mengatoi atau mencaci maki angin. Fa in ra'aitum, jika engkau melihat angin yang kencang, matakrahuna, ya, dan tidak engkau sukai saking kencangnya tadi, fakulu, maka ucapkanlah doa, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka min khairi hazirih, ya Allah, aku mohon kebaikan daripada angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalam angin ini, wa khairi ma umirat bi, dan kebaikan apa yang engkau perintahkan untuk angin ini, wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya, min syarri hazirih, wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang di dalam angin ini, wa syarri ma umirat bi, dan kejelekan daripada apa yang kau perintahkan untuk angin ini. Qala at-Tirmidzi hadisun hasan sahih, hadisnya ini berpredikat hasan dan juga sahih. Qala Imam Tirmidzi wa fil babi an Aisyah wa Abi Hurairah, ya, di dalam hadisnya Imam Tirmidzi sanadnya dari Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Utsman bin Abi As wa Anas wa Ibnu Mas wa Ibni Abbas wa Jabir. Warwaina, dan telah diriwayatkan kepada kami bil isnadi dengan sanad as-sahih yang sahih fi kitab Ibnu Sina, dari kitab di dalam kitab Ibnu Sina, an Salma
tabnil Aqwa dari Salmah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadat ar-rih bila mana angin begitu kencang yakul maka Nabi pun berdoa Allahumma lakhan la aqiman Allahumma lakhan la aqiman maknanya apa ya Allah lakhan qultu lakhan kata Imam Nawawi ai hamilan dilma ya Allah karuniakanlah kami air hujan yang mengandung air kalakhati minal ibili seperti halnya air susu yang ada pada onta wal akim jangan engkau karuniakan kepada kami akiman apa wal akim lamaun fiha ya angin yang mana di situ dia tidak membawa air kal akim minal hayawan seperti halnya hewan yang mandul la walada fiha ada hewan tapi mandul dia tidak punya anak. Nah kalau baca angin itu angin yang membawa air bukan angin yang membawa mudarat maksudnya. Warwaina fihi dan juga diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Ibnu Sina an Anas bin Malik wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala iza waqa'at kabirah aw hajat rihu azima fa alaikum bitakbir. Bila mana terjadi angin yang begitu kencang, angin yang begitu besar dahsyat, fa alaikum bitakbir maka hendaknya kamu bertakbir. Fa innahu yajlul ajadul aswad. Jadi intinya bila mana terjadi angin yang begitu kencang atau musibah yang begitu dahsyat, contohnya pecah gempa bumi, kebakaran, angin yang kencang, dianjurkan kalau memang tidak hafal doanya tadi baca apa? Baca takbir. Karena tidak ada yang besar, tidak ada yang dahsyat selain Allah. Jadi misalkan angin kencang, gempa, syukur-syukur sekaligus azan. Kalau nak horek bumi nak mulai dindu, adalah takbir atau azan. Insyaallah cepat mereda. Wala iza waqa'at kabirah.